gotong royong itu bukan hanya tradisi, tetapi gotong royong itu adalah pondasi dari bangsa Indonesia ini. Maka kita wajib dan mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sehebat-hebatnya satu orang akan lebih hebat lagi 10 atau 100 orang karena bisa melakukan hal yang lebih banyak. Kalau satu orang, dia akan bisa melakukan beberapa hal. Tapi kalau 1000 orang, dia akan melakukan banyak hal. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar, dan Fanhar mau nanya ke kamu, kapan terakhir kali kamu kerja bakti? Aku jujur, Fanhar terakhir kali kerja bakti itu 2000 sebelum pandemi ya. Itu pun dipaksa sama bapakku. Padahal ternyata kerja bakti itu ada pesan moralnya. Loh, kok bisa? Nah iya, karena kerja bakti itu gotong royong di dalamnya. Nah, Fanhar kali ini mau ngomongin soal gotong royong, nggak sendirian. Fanhar sudah sama Pak Adi Setiawan. Siap. Selamat datang Pak Adi, selamat datang kembali di podcast Suara Rakyat. Siap. Kita ngomongin soal gotong royong ini Pak, yang katanya itu kan warisan budaya. Betul. Tapi aku alah Pak, kerja bakti gak gelem melu. Nah berarti kan sudah mulai hilang toh sebenarnya Pak. Pripun sebenarnya menurut Pak Adi? Ya sebenarnya kalau gotong royong itu, kerja bakti atau gotong royong itu kan sebuah kerja bersama-sama. Ya. Yang tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Itu yang dilakukan bersama komunitas, masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Itu namanya kerja bakti. Kalau dinyatakan hilang sebenarnya juga tidak. Masih ada sebenarnya? Masih ada. Kebetulan masnya aja yang nggak mau kerja bakti itu. Mungkin gitu. Nggak salah sih Pak. Nggak salah sih itu Pak. Jadi kalau hilang secara keseluruhan tidak. Oke. Karena itu merupakan budaya yang tercerminkan di kehidupan masyarakat. Contoh yang paling gampang, kerja bakti yang mungkin masyarakat itu tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk gotong royong. Ya. Ngeramut jenazah. Oh, sinoman. Sinoman. Iya. Punya gawe hajatan. Nah, itu termasuk bentuk kerja bakti atau gotong royong itu. Tidak seperti yang dulu. Kalau dulu itu sampai membangun rumah, duduk pondasi bahasanya, menggali untuk pondasi itu semua kerja bakti. Wah, sekarang kasih kontraktor aja, Pak. Sekarang di kontraktor kan. Iya kan, nggak usah ribet gitu kan, Pak. Itu salah satunya problemnya. Nah, gitu. Tapi memang kalau kita bicara semangat gotong royong, Pak ya, saya yakin kalau di masyarakat rural atau pedesaan masih ada, Pak. Masih ada. Kayak misalkan ada yang duwe gawe, nikahan gitu. Tetangganya masih mau rewang, Pak. Tapi kalau di kota, diajakin tetangganya rewang, guys, bayar udah kan mesti kayak gitu munculnya kan, Pak. Memang perbedaannya sesignifikan itu, Pak? Ya memang yang menjadi perbedaan itu sebenarnya antara desa dan kota itu yang paling menonjol adalah pendapatan. Oke. Ya, dalam arti tingkat ekonomi ini mempengaruhi dalam nilai-nilai semangat untuk gotong royong. Ya contohnya paling gampang. Semua bisa dikaryakan, kenapa tidak dikaryakan? Padahal nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bangsa ini adalah kebersamaan. Orang kalau sudah dikaryakan, kayak kita mengadakan acara ada EO, ya, itu cenderung orang akan datang itu ya cuma datang memenuhi undangan, betul. Tidak mau cawe-cawe karena orang Jawa itu khawatir banget kalau sampai nanti datang memecahkan piring, masalah itu. Nggak salah sih itu. Jadi diundang itu kan problemnya begitu kan. Itu tradisi itu memang melekat pada bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang sampai hari ini masih menjadikan pondasi gotong royong sebagai bentuk kebersamaan. Oke. Cuma ada cumanya. Iya. Karena nilai-nilai gotong royong ini sudah mulai tergerus, mulai ya kalau hilang belum,
mulai tergerus oleh nilai budaya yang lain, sehingga itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melakukan penambalan terhadap kedusan-kedusan itu. Ini kalau pembelaan generasi muda nih Pak, Ya, Vanhar dan teman-teman Vanhar gitu kan. Lah, kan bagus kita bayar EO, membuka lapangan kerja. Nah, pripun itu Pak? Karena kan ya, rata-rata yang sudah mulai kehilangan identitas gotong royongnya ini anak-anak generasi muda, Gen Z kayak saya tuh Pak. betul. Jadi kalau itu kan sebenarnya bisa disiasati. Aha. Uang untuk membayar EO dikasihkan aja buat beli rokok Oke. atau buat beli jamu Aha. di akhirnya nanti. Tapi kan ada tiket. Sebenarnya begini, kenapa kok itu perbedaannya menonjol? Sebenarnya ada dalam ungkapan, ucapan. Jadi sebelum peristiwa gotong royong atau kerja bakti itu pasti ada sambatan. Ya kan begitu kan. Orang Jawa itu kan dulu sambatan gitu ya. Iya. Duduk pondasi engko Kang, engko sambatan ning ngene omahku. Nyampo duduk pondasi. Kang sambatan ning nggonku gendurenan. Iya. Kondangan. Itu ada kondangan. Heeh. Kalau kondangan kan lebih dikatakan sebagai bentuk kondangan resmi kayak resepsi begitu. Kalau gendurenan itu dulu sebelum punya hajat itu biasanya genduren dulu. Orang Jawa itu genduren dulu, dikirim leluhur. Nah, sebelum punya diges. Kalau anaknya sunat sebelum diges itu gendurenan dulu. Nah, itu biasanya juga ada undangan. Oke. Sambat dulu. Problemnya sekarang itu orang yang ekonomi yang merasa bercukupan, sambat itu susah. Takut dirasani sih Pak sebenarnya Pak. Takut dirasani kalau dikit-dikit sambat pasti bangunnya apa sih wong iku kan gitu. Iya, suka sambat kayak gitu loh Pak masalahnya. Padahal itu tradisi yang harus kita jaga, mengorangkan orang. Wong nih wong lah Pak. Oke. Jadi itu yang tradisi yang mulai tergerus per hari ini. Ini kan nilai yang sebenarnya maknanya bagus loh Pak. Tapi kan tergerus kalau kata Pak. Butuh peran pemerintah nggak di situ? Atau ya udah biarin aja gitu? Sebenarnya karena ini budaya. Budaya itu haruslah kita bukan hanya dijadikan sebagai momen, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Harus dijalankan supaya menjadi sebuah kebudayaan. Biasa. Biasa itu akan lama-kelamaan menjadi sebuah budaya. Kan begitu. Hari ini dengan dunia yang sudah berubah, ya nomor satu bukan soal jagongan, tetapi nomor satu bagaimana HP itu berperan. Jadi gadget itu pengaruhnya besar banget. Orang duduk dalam satu tempat, di situ ada 8 orang atau 10 orang, paling yang bercengkrama itu cuma 2 orang 3 orang. Iya, lainnya buka handphone. Itu budaya yang bagus satu sisi, tapi juga kurang bagus. Ya, teknologi selalu jadi dua sisi tuh. Teknologi akan menjadi sebuah dua sisi yang mempunyai kebaikan dan keburukan. Betul. Peran pemerintah di mana kalau kita ngomong untuk pelestarian budaya nih Pak? Peran pemerintah kalau dalam hari ini kemarin saya kebetulan di Komisi B lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengundang Niken Salindri, contohnya begitu. Oh, iya. Tanggal 23 kemarin untuk melakukan gebyar seni budaya lewat campur sari. Itu salah satu bentuk peran yang diberseran pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jawa Timur, mengundang menggaitkan budaya-budaya yang ada, mempertahankan itu, mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati budaya itu. Tapi kalau kita bicara pemerintah nih Pak Adi, kan masyarakat itu kan kadang bisa kita bilang melihat apa yang dilakukan pemerintah. Ketika pemerintahnya dalam tanda petik korup, masyarakatnya akan ikut korup. Nah, ketika pemerintahnya dalam tanda petik melestarikan gotong royong, kerjanya melestarikan gotong royong, masyarakatnya akan ikut kan Pak? Pertanyaan Vanhar nih Pak, apa yang sudah dilakukan teman-teman Komisi B misalnya, atau DPRD Jatim, dengan Pemprov Jatim, gotong royongnya di mana gitu Pak? Kami terdiri dari 120 orang. Oke.
masing-masing mempunyai kesibukan dan tempat yang berbeda. Kebetulan saya tidak berani ngomong teman-teman yang lain karena saya tidak bisa melihat teman-teman yang lain lagi ngapain gitu. Tapi kemarin kenapa harus saya sampaikan sebagai bentuk kewajiban kami melaporkan kepada masyarakat. Contohnya begini, sekitar 1 bulan yang lalu ada kejadian bencana di Mojo. Di Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, di situ tanah longsor yang menghabiskan, ada korban jiwa juga, beberapa rumah habis. Nah, saya sebagai dapil, Mangku Dapil, saya ke sana. Dan saya melihat bangga nilai-nilai gotong royong, semangat gotong royong masih melekat di masyarakat itu. Kebetulan kalau saya hadir sebelumnya dengan tim saya bawa nasi bungkus. Minimal 100 ya, minimal 100. Bisa 250, 100, 200 itu. Itu kami berkeyakinan bahwa ada kerja bakti. Dan terbukti memang ada di situ. Ada di situ. Wow. SH Trate dari anak-anak usia SMA itu datang semua. Wes campur endut lumpur gitu ya. Semuanya jadi satu. Jadi satu. Wow. Mereka ada Bagger Nusa juga, guyup rukun. Loh, luar biasa loh Seakan-akan kita ngomong, ini ketika mereka bertarung di masing-masing dunianya, tapi ketika mengalami musibah, mereka bersatu. Berarti masih ada nilai itu, Pak ya? Masih ada. Masih ada. Ketika bicara gotong royong di konteks sosial, masih ada, Masih Pak? ada. Mana jadi penasaran, kalau kita bilang gotong royong di sektor ekonomi politik, apakah ada, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Hadi. Kamu jangan kemana-mana, Empower. Tetap terus di podcast Suara Rakyat, barengan sama Pak Nahar dan Pak Hadi. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih sama Pak Nahar dan Pak Hadi, Pak. Terakhir saya akan tanya, gotong royong di sektor sosial aman, masih ada. Tapi bisa nggak konsep ini ditarik supaya ada benefitnya dalam tanda petik di ekonomi atau mungkin politik, Pak? Bisa. Kok bisa, Pak? Sangat bisa. Contohnya ekonomi gotong royong itu ya koperasi. Koperasi. Masih ada kan koperasi? Masih ada. Walaupun banyak yang ya mulai oleng lah ya, Pak ya. Di Indonesia ini memang harus banyak pembenahan. Jadi yang lama harus dipertahankan, yang harus dibenahi juga. Memang karena tolak ukurnya terlalu besar. Tolak ukurnya waktu Pak Harto, Orde Baru, koperasi begitu luar biasa. Sehingga kalau semua dipakai seperti koperasi tahun yang lalu, pupuk dikelola oleh koperasi. Kan dulu kan gitu, KUD itu kan ngelola pupuk itu kan dikelola dari KUD. Kalau semua berpatokan seperti itu ya berat memang. Koperasi. Ada lagi istilahnya KUBE, kelompok usaha bersama. Oh, itu kalau modernnya CV nggak sih, Pak? Bukan. Ya, beda ya? Beda. Tadi kelompok usaha itu terdiri dari sekitar minimal 10 orang. Mereka mempunyai kepentingan bersama, membentuk sebuah usaha, mungkin keripik atau apa. Itu nanti bisa menjadi sebuah sosial ekonomi. Tantangannya apa kalau kayak gitu, Pak? Ini kan kalau tadi contoh Pak Hadi menarik ya, koperasi dulu sangar gitu kan, sekarang berat. Tantangannya di mana, Pak, sebenarnya, Pak? Tantangannya sebenarnya kembali ke manusianya. SDM-nya kah? SDM-nya. Kok bisa, Pak? Jadi kecenderungan kalau orang-orang Indonesia, orang Jawa ini, bukan orang Jawa ya, kalau kita ngomong orang Jawa nanti menyalahkan yang suku Jawa. Gitu. Enggak, padahal sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Orang-orang kita ini kecenderungan bahwa kalau kelompok sosial ini diurusi oleh satu orang, ketuanya misalnya, akan cenderung bahwa menganggap bahwa itu kayanya dari itu. Kecemburuan. Iya. Maka dibutuhkan kesadaran sosial yang tinggi untuk membentuk ekonomi tadi, sebuah kegiatan sosial yang menghasilkan output yang menguntungkan bagi kelompok itu. Berarti dulu seperti itu, Pak Hadi? Kalau zaman Orde Baru, itu kan ketuanya sudah ditentukan. Jadi mau nggak mau, ya harus itu.
Oh, ada perbedaan di situnya ya. Perbedaannya. Iya. Jadi karena ada perbedaan di proses pemilihan ketuanya, akhirnya yang Betul. sekarang, loh kok enak, kok sugih dewe gitu kan. Betul. Jadi tantangan juga buat ketuanya nih. Betul. Nah, Jadi Heeh. sosial politik juga sama. Politik juga apakah bisa menjadi sebuah nilai-nilai gotong royong itu bisa dipakai untuk lembaga politik? Sangat bisa. Contohnya, ada kejadian mendukung salah satu, ini real ya, Iya. real ya, mendukung salah satu calon. Oke. Nah, kelompok ini dipakai, komunitas ini akan mendukung si A Oke. untuk jadi. Nanti ada bargaining tersendiri. Ya kalau nanti jadi, mohon kami dibantu dalam soal masalah kebijakan atau masalah itu. Ini kan sebenarnya sudah terjadi di masyarakat. Banyak loh yang kayak gitu tuh. Banyak. Cuma problemnya dikumpas atau tidak, berani atau tidak. Oke, berani untuk terus fight atau tidak gitu Pak ya. Betul. Kadangkala yang sudah di apa namanya MOU bahasanya yang diajak kerjasama itu Kontrak politik ya. kontrak Kontrak politik. politiknya Serem banget ya bahasanya. ini nggak sesuai atau bleset itu Banyak yang problem akhirnya Iya. orang nggak percaya lagi. Jadi sebenarnya contoh nyatanya banyak, cuman tantangannya ini yang hambatannya luar biasa nih Pak. Betul. Kembali ke SDM. Strategi pemerintah untuk itu terus apa Pak Adi? Ya kalau ngomong strategi pemerintah ya harus mendekati juru kampanye. Juru kampanye itu kalau untuk kampanye terhadap agama tentu dai Oh ya. atau mubalek atau kiai atau ke pondok pesantren. Tapi kalau kampanye terhadap sosial tentu masyarakat, ketua-ketua paguyuban, ketua-ketua kelompok masyarakat. Oke. Kalau terhadap ekonomi sama. Jadi pemerintah harus lebih aktif mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh masyarakat. Wow, jadi Yang ini sebenarnya, kurang. kampanye ini bukan cuma politik nih ya Pak War, tapi juga Kampanye ini tidak hanya politik. Jadi kadang-kala Betul. orang itu berpikir kampanye Politik. politik, Enggak tujuannya dong. arah politik. Enggak dong. Bukan. kekhawatiran Pak Har nih Pak, ketika pemerintah punya juru-juru kampanye itu tadi. Wah buzzer, langsung gitu loh Pak sekarang Pak, kan serem Pak. Ya kembali, tantangan itu kembali memang harus ada yang lempeng bahasanya, harus bertegak dalam berpendirian. Oke. Program itu harus jalan meskipun ya yang nggak suka lebih banyak. Pasti akan ada plus minusnya. Plus minus. Akan ada plus minusnya. Padahal kalau kita bicara ekonomi Pak ya, gotong royong, dia harusnya bisa jadi alternatif loh untuk pasar bebas yang chaos banget ya. Vander bilang pasar bebas itu chaos karena pada akhirnya semua bisa bertahan hidup dengan dirinya masing-masing. Ya yang kuat yang menang gitu kan. Betul. Apa kabar yang lemah? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dong Pak. Ketika ekonomi gotong royong itu bisa jadi seperti itu Pak, berarti kan butuh sinergi banyak pihak nih Pak. Betul. Contoh yang paling yang lagi ngetren sekarang ini, Toko Madura. Ah, betul. Iya. Toko Madura itu luar biasa. Padahal modalnya kalau yang ngomong besar ya memang besar. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tapi kenapa konsep berpikirnya tidak seperti pemilik-pemilik Toko Madura? Oke. Semua barang terpenuhi meskipun cuma 10 kan begitu. Iya benar. Sama Indomaret kalah Indomaret sekarang. Jelas kalah. Itu Karena luar mereka biasa. sangat masif gitu. Masif. Bener. Semangat itu kalau kita aplikasikan ke mikro nih Pak. Ini ide liarnya Vanar nih, ada koperasi. Koperasi ini menaungi beberapa BUMDes, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Bisa nggak kalau kayak gini Pak? Kalau sebenarnya kalau koperasi menaungi BUMDes beda ya. Beda. Oke. Kalau BUMDes itu berdiri sendiri. Oh nggak bisa digabungin sama Nggak koperasi bisa. ya? Ini yang menjadi kadang-kala menjadi sebuah dari teman-teman kepala desa itu ini yang menjadi masih rancu. Oke. Jadi BUMDes itu berdiri sendiri, koperasi berdiri sendiri. Sebenarnya baik BUMDes maupun koperasi kalau di tatanan desa itu kan bisa ditugaskan siapa yang mau menugasi. Kalau untuk membuat sebuah lembaga kayak
ekonomi, seperti wirausaha apa gitu. Itu sebenarnya tergantung dari pelaku koperasi sama BUMDes ini. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Seharusnya bisa. Idealnya bisa. Idealnya bisa. Tinggal bagaimana kita bikin ini barang jadi seksi kan, Pak? Betul. Peran Betul. DPRD pripun kalau gitu, Pak? Karena ini barangnya nggak seksi, Pak. Kalau kami ini kan fungsi kami itu sebagai 3. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi sama 1 regulasi. Oke. Kalau regulasi tidak boleh menghalang-halangi seseorang atau kelompok untuk melakukan peningkatan dalam sektor ekonomi. Nggak Jelas boleh. tidak boleh, Iya. kan begitu. Bahkan harus mendukung. Fungsi budgeting, kita melakukan penganggaran untuk edukasi. Lewat kami, kebijakan kami, mungkin ada selosemiran, ada pokir, yang hibah itu bisa disampaikan ke badan desa. Bantuan keuangan terhadap desa. Itu bisa dipakai untuk pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan kelompok-kelompok desa yang dibutuhkan di desa itu. Oke, jadi sebenarnya ruangnya sudah ada loh yang Power. Ruang yang dibuka oleh teman-teman Komisi B ini sudah ada. Berarti sebenarnya barangnya sebenarnya seksi, Pak. Seksi. Generasi muda kok masih nggak mau, Pak? Teman-teman Vanar kok masih nggak mau nih, Pak? Apa karena ada banyak hal ya, bisa kurang sosialisasi, misalnya. Bisa juga ya karena mereka melihat, oke, itu seksi menurut Pak Adi, menurutku saya enggak. Nah, analisa Pak Adi pripun? Pemahaman itu penting. Oke. Pemahaman itu dibutuhkan untuk mengijauwantakan yang seksi ini. Jadi ini bentuk seksi belum tentu menurut orang lain seksi. Oke. Cantik gadis ini belum tentu cantik menurut si A, Iya, kan iya, begitu. iya, iya. Menurut jenengan bagus, tapi menurut saya mungkin kurang seksi, kan Iya. begitu. Jadi itu yang harus disamakan dulu persepsi itu. Kenapa kok bisa menjadi sebuah seksi? Karena ini harus disamakan frekuensinya, di mana letak keuntungannya. Lah, ya kan. Jadi semakin menarik gak sih, Power? Perkara ekonomi gotong royong itu tidak sesimpel itu ternyata. Tidak sesimpel. Oke, barangnya udah seksi, tapi ternyata bisa jadi sinyalnya belum ketemu, frekuensinya belum sama. Kamu jangan kemana-mana deh. Akan jadi semakin menarik. Tetap terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan Vanhar dan Pak Hadi. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat yang Power, jadi makin seru nih. Ternyata kalau kita bicara gotong royong, ditarik ke ekonomi pun itu masih sangat relevan. Sangat dan relevan. masih bisa banget gitu kan, Pak? Masih bisa. Tantangannya sebenarnya adalah sekarang orang-orang makin individualis, Pak. Betul. Nah, relevansinya turun atau sebenarnya gimana kalau menurut Pak Hadi? Relevan, sangat relevan ya. Cuma memang harus dikemas menjadi sebuah barang yang menarik. Oke. Contohnya begini. Kita ini kan cenderung sebenarnya kalau ngomong urusan iuran atau sumbangan, iuran dengan sumbangan itu kan sama. Ya. Tapi kata-kata ini kan mempunyai makna. Kalau iuran seakan-akan diwajibkan. Kalau sumbangan, orang cenderung untuk melakukan apa yang mereka miliki. Oh, bungkusnya berarti, Pak ya? Bungkusnya. Ya. Jadi kalau misal dunia yang seperti milenial sekarang ini menggunakan semua era digital ini, kita bisa melakukan konsep-konsep ekonomi dengan kegotong royongan mungkin lewat media sosial. Bisa kita melakukan mungkin pembelian terhadap sesuatu yang berguna, ayo sumbangan. Pernah nggak kejadian seperti itu? Atau pengangkatan ekonomi terhadap teman kita? Oh, ngewangi konco, Pak ya. Contohnya begini, Iya. kita mungkin pada saat ini sama posisinya. Posisi sama duduk di misal anggota DPR. Tetapi masa ini kan pasti berganti. Betul. DPR itu kan 5 tahun sekali. Jadi kalau dibanggakan ya bangga sebagai anggota DPR. Cuma masa bangganya itu cuma 5 tahun. Setelah itu bisa terpilih, bisa tidak. Iya. Kan begitu. Ketika tidak terpilih, maka ekonomi orang ini kan mengalami penurunan. Kalau sesama teman masih baik, sesama fraksi mungkin masih baik, sesama anggota DPR masih baik,
ketika teman ini jatuh, kita bersama-sama ayo sumbangsi. Ini bentuk ekonomi yang membangun. Oke, Untuk sosial. mengangkat Betul, sosial betul, betul. satu ekonomi ke masyarakat ini, ke orang ini. Kalau itu dibentukkan dalam ekonomi yang produktif, kan bisa juga. Iya sih, tapi tantangannya berat loh Pak itu Pak. Munculkan mindset itu di kelompok masyarakat yang, oke kalau kita bilang Surabaya atau mungkin Surabaya Greater Area, sudah pada ngurusi awake dhewe Pak. Pasti alasannya, wah aku ngurusi awakku dhewe gurung mari gitu kan. Betul. Pripun gitu Pak. Komunitas harus ada dalam setiap kelompok-kelompok masyarakat yang seperti ini. Dari komunitas inilah kita akan melakukan namanya pembinaan, edukasi kepada masyarakat bahwa penting banget kita ini sumbangsi terhadap ekonomi. Oke. Baik itu kepada pribadinya, anggota komunitas maupun kepada kelompok. Kalau kayak gitu berarti secara nggak langsung nih Pak, gotong royong itu sama ketahanan pangan, lingkungan, ekonomi lokal, relate semua loh Pak. Gotong royong ini kan fondasi Iya. dari suatu kebijakan, suatu kegiatan masyarakat. Dari kegiatan gotong royong ini juga masuk ke sendi-sendi kesehatan. Benar. Contohnya, ono wong loro mungkin bersama-sama ditambah no. Kan banyak itu di kampung-kampung Iya, begitu. dulu kan seperti itu kan Pak. Nah, sampai sekarang masih ada. Iya sih, kemarin kan lagi viral yang mahasiswa baru. Ada yang dari mana saya lupa, di luar Jawa, urunan Pak buat bayar kuliahnya. Itu berarti masih ada loh Masih sebenarnya. ada. Insya Allah selama negara ini berdiri, Aha. hal-hal kebagusan itu akan selalu ada. Cuma ada Cuman. cumanya. Gerusan ini semakin kencang juga. Iya juga Maka sih. harus digembor-gemborkan supaya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya Oke. yang bisa kembali tumbuh subur untuk mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Loh, tapi kalau untuk membiasakan ya Pak, Pak Hadi lebih pada posisi yang mana Pak? Pembiasaan dengan dipaksa atau munculkan social movement aja biar terjadi secara natural? Paksaan itu sebenarnya dibutuhkan. Harus Pak ya, harus ada ya. Harus ada. Kita ini kalau tidak dipaksa oleh negara, mungkin contoh paling gampang dalam pakai helm. Ya. Kalau tidak dipaksa, Betul. kalau tidak mau pakai helm, ditilang. Iya. Itu kan dipaksa. Betul. Dibutuhkan untuk menata kehidupan masyarakat itu. Kadangkala itu juga berlaku di ekonomi maupun budaya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pemaksaan ya Pak? Tidak ada. Asalkan pemaksaan itu tidak menyakiti atau menjerumuskan orang lain untuk tambah parah. Gitu. Lah, pemaksaan yang ideal kalau kita bicara gotong royong nih Pak Hadi. Pemaksaan yang dalam konteks seperti apa? Contohnya begini, misal jenengan kehidupan di perumahan, Ya. dipaksa untuk kerja bakti, Nggak mau Pak. nggak mau kan? Nggak mau, Pak. Cuma karena sekarang ini seharusnya itu diganti, dipaksa untuk push up di acara-acara tertentu, tetapi enggak diganti rugi kan? Ya. Akhirnya orang cenderung mengganti rugi. Iya Pak. Urunan aja Pak. Urunan aja. Urunan aja betul. Nah, itu sebenarnya bentuk paksaan yang seharusnya memang harus dilakukan. Oke, jadi jangan dipermudah untuk. Jangan dipermudah. Iya, Nilai ini iya. akan semakin tergerus kalau kita ini nggak mau tahu. Nah, part nggak mau tahu itu loh Pak. Akhir-akhir ini kan kayak gini. Siskamling misalnya. Saya keinget zaman bapak saya nggak ngalami masa siskamling, tapi saya pernah baca ceritanya. Siskamling itu kan ngeronda bareng tuh sebenarnya Pak. Sekarang itu kalau kayak gini munculnya statementnya begini Pak. Lah terus awak dhewe sing jaga keamanan polisi gunanya Polisi apa? gunanya Nah, iya kan Pak. Padahal ini kan adalah bentuk gotong royong di Iya. sektor keamanan sebenarnya. Betul. Jadi kalau siskampling itu kan dulu dipaksa juga. Oke. Dipaksa karena saya mengalami itu. Oke. Mengalami itu karena waktu itu saya masih SMP ya. Jadi kalau dulu uang 50.000 sangat besar. Kalau nggak mau hadir digendo kan bahasanya. 50.000 ya berat. Bisa dipakai buat beli beras 1 minggu kan begitu. Kalau hari ini buat beli rokok
cepet. Habis Pak udah. Pak. Habis. Sehari habis ya. Sehari habis. Betul, betul, betul. Itu kadang-kala yang seperti itu yang akhirnya mindset penduduk ini, mindset masyarakat ini menggampangkan. Oke, ya. Jadi kadang-kala sudah ada polisi, biar itu urusannya polisi kita bayar gitu. Kita bisa bayangkan polisi itu berapa gelintir Iya sih. untuk mengurusi satu kabupaten kota. Jadi kesadaran ini harus memang terbentuk dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Membentuk kesadarannya gimana tadi Pak? Ya, kadang-kala begini, kita punya media banyak di Surabaya ya, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. Ada media tempat berkumpul, itu warkop. Ya. Itu hampir warkop itu Nggak ada yang sepi Pak. Nggak ada yang sepi ya? Nggak ada yang sepi. Ada kafe. Ya. Ada media yang sifatnya sosial religi, kayak media tahlilan. Ada media pengajian. Digembor-gemborkan, sosialisasikan. Memang kecenderungan orang mengomong masalah itu agak tabu. Problemnya kan tabu ini gak ilok bahasanya ini. Iya, kayak apa ya? Dibilang gak pantas lah ya. Gak pantas lah ya. Gak pantas. Nah, tabu ini seakan-akan menjadi momok yang luar biasa. Padahal sebenarnya itu kewajiban. Itu kewajiban. Kewajiban untuk tersampaikan di masyarakat. Problemnya kan siapa yang menyampaikan? Lempar-lemparan loh Pak. Itu. Resikonya besar soalnya. Padahal yang enggak sebenarnya. Ya mek asli mek wedi dicemooh, dipaido. Itu dia loh masalahnya. Tapi kan wedi di paido itu kan dampaknya luar biasa, apalagi luar di era biasa, digital. Pak. Apalagi era digital. Iya. Kayak saya pernah tahu ada beberapa kepala daerah yang open bilang, ayo dijogo bareng-bareng kota ya, tapi gak iso dewe awak dewe. Awakmu emang ngono, banyak. Wali kota Surabaya itu. Salah satunya, tapi tidak cuma wali kota Surabaya, tapi ya kan akhirnya kan pro kontra. Apakah makna gotong royongnya itu harus diredefinisi Pak ya? Definisinya harus disesuaikan dengan era digital atau beda? Jadi problemnya masyarakat kita, kalau tidak ada masalah, itu belum dianggap sebuah kewajiban. Iya juga sih. Jadi gini, contohnya, Iya. kalau saya warga Surabaya, saya sering kali mendengar wali kota berkata begitu. Dan kebetulan kami di lingkungan kami melakukan itu di gang kami sendiri. Tapi di komunitas lain belum tentu. Jadi kalau jenengan ke rumah saya jam 2 malam masih banyak orang. Masih banyak orang yang pos siskamling ya. Kayak depan walaupun tidak ada posnya, depan gang itu sudah ada banyak orang. Oke. Itu kan dan alhamdulillah di rumah saya itu di gang saya itu belum pernah ada pencurian motor. Wih. Ini tapi hilang ada, tapi di Indomaret. Oh, hilang di luar ya Pak ya? Di luar wilayah. Di gang itu nggak ada. Itu contoh. Iya. Jadi kadang-kala memang harus dipaksa, itu penting. Lah masyarakat ini suruh jaga juga sulit. Iya. Tapi ketika COVID, mereka nggak usah disuruh, jaga sendiri. Iya benar. Jadi problemnya apa? Menuruti instruksi atau menjalankan instruksi itu ketika sebuah permasalahan muncul. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya ada problem di tengah kehidupan kita. Oke. Tapi amit-amit nih Pak ya, kalau sampai budaya gotong royong itu amblas, hilang Pak. Apa sih yang terjadi Pak? Saya tidak bisa membayangkan. Tapi insya Allah dengan keyakinan saya, insya Allah masih akan tetap ada. Cuma ya itu tadi. Karena kalau hilang jadinya bukan Indonesia Pak ya. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Udah ganti berarti. Terakhir deh Pak Adi, pesan Pak Adi untuk semuanya, nggak cuma generasi muda, karena mengacu ke hal paling dasarnya kerja bakti. Yang malas kerja bakti itu bukan cuma anak muda. Bapak saya misalnya itu juga malas kerja bakti. Apa pesan Pak Adi supaya gotong royong itu masih tetap bisa mengakar gitu Pak Adi? Monggo Pak Adi. Baik, gotong royong itu bukan hanya tradisi, tetapi gotong royong itu adalah pondasi dari bangsa Indonesia ini. Maka kita wajib dan mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sehebat-hebatnya satu orang
akan lebih hebat lagi 10 atau 100 orang Wow. karena bisa melakukan hal yang lebih banyak. Kalau satu orang, dia akan bisa melakukan beberapa hal. Tapi kalau 1000 orang, dia akan melakukan banyak hal. Nah, wayahmu berarti sekarang yang power. Buktikan kalau kamu bisa gotong royong. Share episode ini kamu sebar seluas-luasnya kemana aja. Kenapa? Supaya makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu sepenting itu. Habis gitu juga kamu klik tombol like-nya sama kamu subscribe. Kenapa? Karena di podcast Suara Rakyat selanjutnya kamu bisa dapat info nih. Terima kasih loh Pak Adi. Terima kasih. Menyadarkan Vanhar kalau gotong royong itu penting. Besok-besok kalau ada kerja bakti saya ikut Pak. Harus. Iya, saya sadar bahwa itu tidak hanya sekedar bersih-bersih lingkungan, tapi di situ ada serawung kalau kata orang Boleh, Jawa ya. cuma datang merokok boleh. Iya, makan gorengan juga Makan boleh. gorengan boleh. Yang penting kelihatan. Itu satu langkah dulu. Tapi memang ternyata gotong royong sepenting itu. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Padahal pamit, Power, Pak Adi juga pamit. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast Suara Rakyat berikutnya. Have a good day, bye-bye.